Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Tafiansyah dengan NPM 2040301005. Saya berasal dari lokal A. Pada presentasi kali ini saya akan mencoba menjabarkan tugas TPTS perkelasan jalan yang berjudul Perencanaan Tebal Perkelasan Lentur atau Flexible Pavement dengan menggunakan Manual Design Perkelasan Jalan 2017 nomor 02 garing M garing BM garing 2017. Ya. Nah, mungkin kita bahas soalnya dulu. Yang pertama, diketahui rencana pembangunan jalan baru ditentukan sebagai berikut. Peran jalan, jalan kolektor, tipe jalan 4 lajur, 2 arah terbagi 4 per 2D. Awal pembangunannya 2017, rencana pembangunan 2020. Pertumbuhan lalu lintas selama nilai I ditetapkan berdasarkan tabel 4.1 dari pembangunan sebesar I. Manual Desain Perkelasan Jalan 2017. Data yang tersedia ada tanah dasar, kondisi iklim setempat, curah hujan rata-rata 980 mm per tahun. Kelandaian rata-ratanya 7%, hasil survei lahir pada 2017 pada jalan dekat dari lokasi jalan diperoleh sebagai berikut. Ada 5A, jenis kendaraannya ada 5A, 5B, 6A, 6B, 7C1, 7C2A, dan 7C3. Konfigurasi sumbunya ada 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 sampai 22, 1.2 sampai 22, 1.22 sampai 222. Lalu lintas harian rata-ratanya kita tentukan sendiri. Tentu saja, hasil survei lahir pada tahun 2017 pada jalan pendekat dari lokasi jalan. Seperti tadi lindarannya ada ini, konfigurasi sumbunya seperti ini. Saya menentukan sendiri, ada 1.500, 900, 1.200, 500, 300, 80, dan 20. Dari data perencanaannya seperti tadi ada peranan jalannya itu jalan kolektor, tipe jalannya ada 4 lajur dan 2 arah terbagi 4 per 2D. Nah, kalau pertumbuhan lalu lintas bersama pembangunan sebesar 3,5% atau 0,035, umur rencananya 20 tahun. Nah, ke pertama ialah kita menentukan umurnya. Karena tadi umur rencananya 20 tahun, nah, itu berarti elemen perkelasannya dia lapisan aspal dan lapisan berputir. Dan jenis perkelasannya adalah perkelasan lentur. Dari tabel titik 2, umur rencana penjelasan. Perkelasan jalan baru UR. Berdasarkan dari tabel didapat jenis perkelasannya yaitu perkelasan lentur. Elemennya ada lapisan aspal dan lapisan berbutir dan umur rencananya 20 tahun, seperti yang di atas. Maka kedua kita menentukan nilai ESA 4 dan ESA 5. Yaitu menentukan DD atau faktor distribusi arah. Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah DD umumnya diambil 0,50, kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi. Pada satu arah tertentu, untuk jalan dua arah, maka DD sama dengan 0,5. Yud, habis itu kita kemudian kita menentukan DL. Apa itu DL? Faktor distribusi lajur. Nah, karena lajurnya 2, berarti kendaraan niaga pada lajur desain persen terhadap populasi kendaraan niaga itu ada 80. Ini didapat dari tabel 4.2 yaitu faktor distribusi lajur atau DL. Nah, untuk 4 lajur 2 arah maka DL-nya 80% atau 0,8. Kemudian kita menentukan faktor pertumbuhan kumulatif atau R-nya. R sama dengan 1 ditambah 0,01 I pangkat VR kurang 1 per 0,01 I. I-nya Kalimantan berapa? 0,035. Sehingga R-nya itu ada dari tahun 2020 sampai 2022 senilai 2,0004. Dan R pada tahun 2023 sampai 2040 ialah 18. Nah, ini nilai DV masing-masing pada jenis kendaraan niaga. Tadi kan ada kita pakai 5B, 6A, 6B, 7C1, 7C2A, sama 7C3. Karena dia berada di sekitaran Jawa Kalimantan itu kita pakai VDF 5 pada normalnya, VDF 4 pada beban aktual, dan VDF 5 pada beban aktual. Sehingga untuk 5B ada 1,1, 1,1, 1,1. Dan untuk 6A ada 0,5, 0,55, dan 0,5. Dan untuk 6B ada 5,1,
4,8, dan 8,5. Untuk 7C1 ialah 9,7, 11,7, dan 20,4. Untuk 7C2A ada 10,2, 8,2, dan 14,7. Untuk 7C3 ada 7,7, 13,5, dan 22,4. Nah, untuk jenis kendaraannya tadi, dari tabel ini kita bisa menentukan konversi Sombo, lalu lintas harian rata-rata 2 arah, LHR pada tahun 2020, 2023, dan FDV 5 aktual, ada FDV 5 normal. SA5 2020 sampai 2022, SA5 2023 sampai 2040. Kendaraannya ada 5A, konversi Sombonya 1,2, lalu lintas harian rata-ratanya 2 arah ya, 1.500. Yang tentukan pertama, LHR-nya di tahun 2020 ada 1.663, LHR pada tahun 2023 ada 1.975. Untuk FDV 5 aktualnya 0, FDV 5-nya normal 0, dan SA5 2020 sampai 2022 ada 0, dan SA5 sampai 2023 sampai 2040 0 juga. Untuk 5B ada 1,2, lalu lintas harian rata-ratanya ada 900. Pada tahun 2020 998 LHR-nya. LHR pada tahun 2023 ada 1185. FDV 5 aktualnya ada 1, FDV 5-nya normalnya ada 1, dan untuk SA5 2020 sampai 2022 ada 291.422, dan untuk SA5-nya dari tahun 2023 sampai 2040 ada 3.123.800. 6A ada 1.200, 1.200 pada konversi Sombo 1,2, lintas hariannya ada 1.200, LHR pada tahun 2020 ada 1.330, dan LHR pada tahun 2023 ada 1.580, FDV 5 aktualnya ada 0,5, FDV 5 normalnya ada 0,5, dan SA5-nya ada 194.281. Ada SA5 lagi ada 2.082.533. Nah, B seperti ini. Nah, jumlah SA-nya itu kita tambah. Jumlah SA5-nya ada, ini SA5 yang ini 2020 ada 4.372.626. Dan untuk SA5 pada periode 2023 sampai 2040 ada 2.646.890, 26.468.996. Kemudian ini 26 juta dibagi 4 juta. 4 ya, hasilnya 3.841.622. Kalau kita bukan sederhana kan, kasih rapi, ada di angka 30 kali 10 pangkat 6. Ada perhitungannya seperti ini. LHR 2020, LHR kali 1 plus I pangkat N sama dengan 4. 220 dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 3. Dan untuk LHR 2023 ada sama dengan LHR 2020 dikalikan 1 plus I pangkat N. Sama dengan yang 5 ini LHR 2023 dikali 1 plus 0,035 pangkat 5. Kemudian untuk SA5 ada LHR 2020 kali FDV 5 aktual. Ini FDV 5 aktual dikali 366. Yaitu pada setahun ada 366 hari dikali DD dikali DL dikali R 2020 sampai 2022. Seperti ini. Ada yang keempat LHR 2020 dikali dengan FDP 5 aktual dikali 365 dikali 0,5 dikali 0,8 dikali R 2020 sampai 2022. Untuk SA5 ada LHR 2023 dikali FDV 5 normal dikali 365 dikali DD dikali DL dikali R 2023 sampai 2040. Dengan ini yang kelima ada FDV 5 aktual dikali dengan 7 itu FDV 5 normal dikali 365 dikali 0,5 dikali 0,8 kemudian dikali R 2023 sampai 2040. Angka ketiganya kita menentukan tipe perkerasan. Karena tadi angka dia sekitar 3 juta
Berarti bagian desain kita pilih yang ketiga, karena 3 ya. Nah, itu pada ketiga itu AW, WC-nya tuh dimodifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB, ESA pangkat 5. Nah, untuk ininya dia lebih besar 30 sampai 200. Didapat hasil ESA dalam 20 tahun sebagai berikut. 3.841.622. Kita jadi 30 kali 10 per 6. Maka tipe perkerasan yang digunakan yaitu masuk rentang 30 sampai 200, yaitu ACWC modifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB ESA pangkat 5. Langkah keempat, kita menentukan segmen tanah dasar. Karena tadi untuk CBR-nya ini dia berada di angka 3 dan 4. Oh, CBR. Kita memakai ini 3,5 karena 90%. Sehingga nilai CBR 3,5%. Berarti ini CBR-nya kondisi iklim setempat curah hujan rata-rata 980 mm per tahun. CBR desainnya 3,8. Karena masa transisi 0,80. Hasil pengujian DCP dikali faktor penyesuaian. Sehingga didapat 2,8%. Angka kelima karena tadi CBR 3,5, berarti di antara 3 dan 4, sehingga kita memakai ini 100, 150, 150, dan 200. Untuk lapis penopangnya, sepakat menggunakan 1100. Ini langkah kelima yang menentukan struktur fondasi. Kemudian langkah keenam itu menentukan struktur perkerasan. Karena tadi 3 juta berarti di angka 30 sampai 50. Kita menggunakan ACWC yang 40, ACBC pangkat 4-nya 60, ACBC atau AC base 100, CTB pangkat 3-nya 150, dan fondasi agregat kelas A-nya 150. Kemudian angka ketujuh menentukan standar drainase bawah permukaan. Karena ini jalan lajur biasa dipakai ikan pada jalan raya, maka tinggi tanah dasar di atas muka air yaitu 1.200. Itu tanah lunak jenuh atau gambut tanpa lapis drainase. Kemudian di lapisan terusnya itu 800 mm ada tanah lunak jenuh atau gambut dengan lapis drainase. Kemudian 600 mm ada tanah dasar normal. Nah, koefisien drainase M untuk tebal lapisan berbutir. Dari ada 5 jenis ini, kami memilih yang kedua, yaitu timbunan dengan lapis pondasi bawah menurun sampai bahu jalan, daya lighting, tidak terkena banjir. Dikarenakan secara umum perencanaan itu harus menerapkan desain yang dapat menghasilkan faktor M sama dengan 1,0 ini ya. Kemudian jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan, bagan desain yang dalam manual ini ditetapkan dengan asumsi bahwa drainase berfungsi baik. Apabila kondisi drainase menyebabkan nilai M lebih kecil dari 1, maka tebal lapis fondasi agregat seperti tercantum dalam bagan desain harus dikoreksi menggunakan formula berikut. Rumusnya ada tebal desain lapis fondasi agregat sama dengan tebal berdasarkan perhitungan atau bagan desain dibagi M. Tabel 5.1. Rumusnya ada ACWC ditambah ACBC 4 ditambah ACB ditambah CTB ditambah fondasi agregat kelas A dibagi M. Hasilnya ini angka ini didapat dari sini 40, 60, 100, 150 dan 150. 40, 60, 100, 150, 150 per 1. Jumlahkan kemudian dibagi, hasilnya ada 500 mm. Nah, ke-8 menetapkan kebutuhan daya dukung tipe perkerasan. Untuk lapisan fondasi gigit kelas A-nya itu ada 120. Kemudian kita menentukan tebal lapis permukaannya. Karena tadi kita menetapkan kebutuhan daya dukung tipe perkerasan. Ini tabel 8.1
mengenai ketebalan lapisan yang diizinkan dan penghamparan. Karena tadi kita dapat 500 mm pada tebal lapis pembekaannya, maka dapat dihitung tebal tepi luarnya D plus S plus C. D itu dari 500, S ini didapat dari 150 lapisan fondasi kelas B-nya. Bukan ini tebal yang diperlukan, 150 kelas A kan kita tambah 150 tambah 150 300 baru dikurang 50. Kemudian C-nya itu 1200 ya. Kemudian jumlahkan 500 tambah 250 tambah 1200. Hasilnya 1950. Angka ke-9 itu kebutuhan pelapisan bawah jalan. Kita meletakkannya pada angka sini sehingga diperoleh 620. Dia kan tadi 2,8% ya. Dia berarti dia makin lama makin melandai ke bawah. Dari sini dia bakalan menusut ke bawah sehingga ketemulah 2,8%. Oh ya, karena tadi 3 juta berarti sini 1 2 3. Jadi garis untuk horizontalnya di sini, sedangkan vertikalnya ada di 620. Dan untuk persenannya ada di 2,8%. Dengan nilai CBR desainnya tadi 2,8%, beban rencana bahu jalan ada 10% dikali 30 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat 6. LFA kelas A-nya ada 620 mm grafik, LFA kelas S-nya ada 620 dikurang 500, hasilnya ada 120 mm. Dan seperti ini untuk lapisan perkerasan jalannya. LFA kelas S-nya ada 120 mm, LFA kelas A-nya ada 620 mm, ada, dan untuk apa nih, bagian atasnya ada 40 mm untuk AC WC-nya, 60 mm untuk ACBC, 75 mm untuk ACB, 150 mm untuk CBT, 150 mm untuk LVA kelas A, dan 1200 mm untuk lapis penopang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.